Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan bahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD ya, yang dimana kalau kita perhatikan secara candle daily untuk XAUUSD ini masih dalam masa downtrend ya. Kita perhatikan di sini ya, ada 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 titik resisten dari trendline downtrendnya dia ini. Lalu kalau kita perhatikan kembali di time frame yang lebih besar ya, seperti time frame yang mingguan ini, oke, kita perhatikan di sini ya, dia masih downtrend juga ya, karena kan dia masih belum bisa close di harga 1900 ya, masih terreject juga di area 1876 ini, masih ada rejection sehingga harga turun kembali ke bawah. Lalu kalau kita perhatikan lagi di time frame yang bulanan ya, pada time frame bulanan juga polanya ini masih belum bisa close di atas 1900 ya, sehingga harganya juga masih tergolong untuk downtrend. Oke, kita lanjut dulu ke time frame daily. Oke, kalau di time frame daily kita perhatikan di sini ya, sudah beberapa hari harga itu sideways di daerah 1850 sampai dengan 1875. Jadi emang harga itu bermain di area 1800 ke atas. Lalu kalau kita perhatikan kembali semenjak dia sideways ya, harga itu nggak pernah keluar dari kotak ini. Dia tuh nggak pernah keluar dari kotak ini ya. Tuh lihat, harga itu nggak pernah keluar dari kotak-kotak ini. Jadi pergerakannya itu sebenarnya cuma kayak naik turun aja. Dan baru kali ini ya, baru kemarin ini nih, nah ini tuh breakout ke bawah ya. Kalau dia udah breakout ke bawah, kita perhatikan kembali di sini di time frame yang 4 jam. Nah, jadi ini adalah mapping yang akan saya gunakan minggu depan untuk XAUUSD ya. Ini adalah mapping yang difokuskan untuk sell. Nanti kalau untuk area buy-nya akan kita coba susun bersama di daerah-daerah sini. Oke, jadi ini untuk mapping sell. Ini kan ada trend line-nya. Nah, lalu di sini ada base, ada supply area. Supply area ini saya ambil dari time frame 4 jam ya. Ini 4 jam di sini ada nih. Ini dari time frame 4 jam, patokannya itu di sini, candle ini. Ya, karena kan dia itu sudah beberapa kali ya, mulai dari tanggal 10 November hingga dia balik lagi ke atas ini ya, melakukan retest hingga tanggal 18 November. Jadi sudah sekitar 8 hari ya, atau 1 minggu XAUUSD ini nggak bisa menembus area ini ya, karena dia juga kalau kita perhatikan bertepatan dengan garis trend lainnya. Lalu kalau kita lihat, walaupun secara tren dia sudah uptrend di sini ya, dia sudah berganti uptrend, kita bisa lihat di sini ya, mulai dari tanggal 30 September hingga 11 November itu uptrend. Dan kalau kita perhatikan di sini, XAUUSD ini cenderung tertahan di area ini kenaikannya. Jadi walaupun ini di uptrend, tapi ini dia nggak bisa naik lagi ke atas. Nih kalau kita lihat di sini nih, pergerakannya rapi ya. Yang dimana kalau kita perhatikan sini dia naik sideways, naik sideways, naik sideways, naik ya, sideways lagi, naik lagi, sideways lagi, naik lagi. Tapi sini dia sideways terus. Oke, di sini dia sideways terus. Oke, ini mungkin dia sideways ya, tapi walaupun dia sideways tapi dia ada kenaikan.
Oke, ini juga dia naik momentum candle. Lalu ini sama sideways, lalu dia lanjut naik lagi ke sini. Ini kalau kita perhatikan, tarik begini, ini adalah pola kenaikan dari XAUUSD. Jadi dia sideways dulu, ya kan, naik, terus naik lagi, sideways lagi, naik lagi, sideways lagi, naik lagi, sideways lagi. Oke, berarti kan kalau pergerakannya udah begini, otomatis kita udah tahu dong bahwa si XAUUSD ini sedang membentuk pola untuk naik ke atas. Oke, tapi untuk di sini di daerah 1875 sampai dengan 1860 kenaikannya ini tertahan. Jadi dia nggak bisa membentuk pola yang sama seperti ini, seperti pada saat dia kenaikan yang ini. Nah, selama dia nggak bisa membentuk pola kenaikan seperti ini dan dia sideways marketnya, lalu dia masih ada rejection di daerah sini, ya, ini kan tembok beton nih, tembok yang cukup tebal ya untuk XAUUSD karena sudah sekitar 1 minggu dia nggak bisa menembusnya. Kalau kita kasih angka untuk temboknya ini kita kasih di 1864 ya, 1864, lalu paling tingginya itu 1870. Oke, di sini untuk harganya. Lalu di sini kita perhatikan, ya di sini ini ada trend line. Oke, di sini ada trend line. Nah, trend line ini fungsinya dia menahan atau menopang kenaikannya si XAUUSD selama ini. Ya, kalau kita perhatikan ya. Jadi ketika XAUUSD mengenai area ini, ya dia langsung naik kembali ke atas. Ini juga dia sempat kembali ke atas. Lalu setiap dia ke atas dia selalu menguji area di atas ini. Area yang atas ini nih, dia selalu menguji di sini. Di area 1864, 1870. Lalu karena dia sudah selesai mengujinya dan dia masih belum bisa menembus area ini, sehingga dia harga itu pullback. Dia pullback ke bawah dengan satu candle momentum menembus dari trend line-nya. Ini adalah namanya candle momentum. Oke, jadi kalau yang candle panjang dan besar atau kita bisa sebut dengan candle Morobozu, yaitu namanya candle momentum. Lalu kalau kita lihat ya, di sini itu area 1850, ini garis kuning. Oke, 1850. Kita tandain di sini. Oke, garis kuning ini adalah area 1850. Jadi area ini tadinya itu pas dia turun ke sini nih, ya, pada tanggal 17, dia ada rejection di area 1850. Dan area ini bertepatan dengan trend line dia. Makanya harga itu sangat kencang untuk naik ke atas. Tapi berbeda dengan ini kan dia udah tembus nih dengan satu candle momentum ke bawah. Makanya pada saat dia ingin melakukan retest kembali dan naik lagi ke atas ya, dan kenaikan ini di area 1850. Nah, untuk area yang ini, yang warna kuning ini atau base yang warna kuning, itu saya ambil dari time frame yang lebih rendah, itu time frame 1 jam. Tapi kalau untuk base yang warna hijau, ya, untuk base yang warna hijau ini saya ambil di time frame 4 jam. Jadi saya bedakan warnanya. Fungsinya apa? Kalau misalkan time frame kuning ini fungsinya adalah untuk konfirmasi. Karena kan kalau kita mau tunggu di 4 jam itu terlalu lama. Jadi kita bisa ambil posisi itu ketika kita melakukan konfirmasi di area 1 jam. Ya, kita bisa lihat begini. Nah, kita bisa lihat, kita perhatikan. Ya, ketika ada rejection di daerah sini, dia naik ke atas. Nah, kita perhatikan sini kan ada base. Di sini kalau kita mau gambar, supaya daerah sini ada base. Oke, sini ada base. Jadi base-nya ini, jadi gini ya base-nya ya, kita ambil patokannya candle hijau ini. Kenapa? Karena candle hijau ini adalah order block-nya dia.
dimana dia membentuk base tapi dia gagal naik, jadi turun lagi ke bawah. Nih ada rejection candle merah. Jadi susunan itu merah, hijau, merah. Lalu sini juga sama, habis merah, hijau lagi, merah lagi, baru dia hijau. Jadi ini namanya sideway. Ini yang kita manfaatkan untuk membuat base di daerah sini. Makanya dapatlah base itu di harga 1850, kalau paling tingginya 1852. Oke, jadi kita kalau buat mapping gold ini sebenarnya santai aja ya, kita cukup menggunakan time frame besar. Pertama kita analisa dulu weekly-nya, lalu kita analisa daily-nya, lalu kita analisa yang 4 jam yang tadi nih, yang 4 jam ini. Oke. Baru kita langsung analisa lagi untuk yang time frame 1 jam. Jadi setelah itu kita baru tahu nih mappingnya, oh kira-kira untuk roadmap si gold ini minggu depan tuh begini. Karena secara garis besar kita tahu kira-kira itu gold ini kalau misalkan pergerakan minggu ini tuh di reject di area sini, berarti kan kita bisa memprediksikan atau memperkirakan bahwa gold ini sudah mereject area-area mana aja dengan time frame yang lebih besar. Karena time frame yang lebih besar itu adalah time frame yang minim noise dan time frame yang lebih menunjukkan keadaan market yang sesungguhnya. Kalau untuk time frame kecil seperti time frame 15 menit, terus time frame 5 menit, apalagi yang time frame 1 menit, yaitu adalah time frame yang sangat fluktuasi dan sangat banyak noise signal, sehingga kalau misalkan kita mau ambil keputusan hold atau swing di daerah time frame 5 menit ataupun yang 15 menit ya, ataupun bahkan yang 1 menit, itu sangat riskan sekali. Karena kalau untuk daerah time frame itu adalah permainannya biasa itu kita menggunakan teknik scalping atau yang buka tutupnya itu dalam hitungan detik. Baik itu hitungan detik ataupun hitungan menit. Jadi karena kan kalau time frame yang 1 menit atau yang 5 menit itu candle yang besarnya belum terbentuk ya. Dan itu time frame yang kecil itu cenderung untuk mengikuti time frame yang besar. Dan itu selalu hukumnya. Time frame besar itu dia punya target price yang harus dicapai. Jadi kalau misalkan time frame besarnya belum tercapai target price-nya, otomatis time frame kecil itu akan mengikuti terus. Dia akan ditarik untuk mengikuti time frame yang besar. Dan untuk pemula, ya atau yang baru terjun ke dunia forex atau baru terjun ke dunia analisa teknikal ya, baik itu trading saham, cryptocurrency ataupun forex ya, terutama untuk DXY USD ini, saya sangat menyarankan untuk menggunakan time frame yang besar ya. Minimal itu 30 menit. Minimal 30 menit. Karena maksimal yang paling kecil itu ya, paling rendah itu adalah 30 menit. Nggak boleh lebih rendah dari itu, karena kalau misalkan lebih rendah dari itu, saya takutnya sangat banyak noise dia, karena kan market itu pergerakannya sangat volatil. Jadinya takutnya nanti ketarik aja. Ketika kita open di saat candle besar belum selesai, yang dimana candle besar itu menunjukkannya dia udah selesai, belum selesai turun ya, tapi di time frame kecil itu dia menunjukkan udah overbought ataupun sudah berada di area yang benar-benar rendah. Pada nyatanya di time frame besar itu sebenarnya masih belum sampai di area terendahnya. Contohnya ini. Oke, kita main ke 5 menit. Kalau kita perhatikan di sini, kita menggunakan time frame 5 menit. Kita pasti hanya melihat fokus ke sini. Oke. Kita fokus ke sini. Karena kan terus kita fokus ke sini. Oke. Karena kan kalau kita perhatikan, oh, setiap dia turun ke area sini ya. Setiap dia turun ke area sini ya, dia itu langsung pullback. Kita juga lihatnya dari sini kan. Kita juga lihatnya ada di sini. Dia pullback. Ini dia retest, langsung naik ke atas. Oke. Jadi kita berasumsi tuh, oh, kalau time frame kecil
Ini kan dia udah turun banyak nih, dia udah turun banyak banget. Ya, dari area 1862 sampai dengan 1855 ya, atau 50, dia udah turun banyak. Dan ini adalah titik terendah yang kita lihat menggunakan time frame kecil di daerah sini. Jadinya kita otomatis akan mengambil buy di daerah sini. Kenapa? Karena asumsi kita tuh ketika harga sudah berada di sini, dia akan pullback ke atas. Harapan kita kan begitu. Tapi nyatanya, kalau kita perhatikan di time frame yang besar, ya kalau kita perhatikan di time frame yang besar, price target dia tuh nggak di sini, melainkan price target itu di daerah sini. Makanya ketika dia sampai di daerah sini, dia langsung pullback ke atas. Oke, dia langsung pullback ke atas. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan di sini, di time frame yang besar ya, di time frame yang besar, di sini dia membuat high, ya kan? Oke, dia membuat high, dia turun ke bawah. Tapi di sini dia membuat naik lagi ya, dia naik lagi. Tapi kita perhatikan, di sini ada base, ada supply area. Supply area ini itu nggak bisa ditembus sama dia. Dan harga juga tutupnya di bawah supply area ini. Nah, karena harga berada di bawah supply area ini, lalu terjadi rejection ke bawah. Nah, lalu di sini kan candle yang ini kalau kita perhatikan, candle yang momentum ini yang menembus ke bawah. Kalau kita perhatikan kan dia itu sempat melakukan retest ke atas. Ya, dia sempat melakukan retest ke atas. Namun dia gagal bertahan di atas karena di reject oleh si seller. Makanya harga itu turun ke bawah. Karena di sini ada rejection. Kalau kita menggunakan time frame kecil, misalnya kita menggunakan time frame yang 5 menit, ya, kita nggak akan begitu kelihatan mana rejectionnya. Karena harga itu kita kalau lihat di sini harga itu hanya cenderung untuk bermain di area sideways-nya. Tapi kalau kita menggunakan time frame yang besar ya, time frame yang 4 jam, 1 jam ataupun yang 30 menit, kita masih bisa melihat dengan jelas. Yang untuk lebih jelas sebenarnya ada di time frame 4 jam. Yang lebih aman trading itu adalah time frame 4 jam sebenarnya. Jadi kalau di sini kita bisa lihat jelas nih. Oh, di sini masih ada nih, dia reject bawah, berarti kita bisa open sell di daerah sini. Dengan stop loss kita itu di area sini. 1865. Kalau misalkan 1865 ini tembus ya, berarti dia akan membuat kejar target di atas area ini, height yang ini. Nih, berarti dia kejar target height yang ini. Kalau misalkan area 185 kita ditembus atau 186 1865 kita ditembus, ya berarti area target itu ada di 1867. Nah, kalau ini kita enak untuk open posisinya. Kita tahu risk to reward ratio kita tahu probabilitasnya kita itu ada di mana, ya seberapa besar kemungkinan kita untuk meraih profit ataupun lossnya kita, itu semua lebih terukur di time frame yang besar. Dan itu yang selalu saya ajarkan untuk teman-teman Jurnal Trading ID, baik itu di channel Telegram maupun di video YouTube saya di channel ini. Oke, kita hapus dulu ini. Lalu kalau kita perhatikan, karena candle ini sudah menembus di sini juga kita lihat ada tekanan jual yang besar. Sini ada tekanan jual yang besar. Dan kalau kita menggunakan time frame besar ya seperti 4 jam, terus seperti yang 1 jam, kita nggak akan open posisi di daerah-daerah sini. Kenapa? Kita lihat di sini candlenya. Candle yang ini tembus, tapi dia momentumnya besar. Ini juga candle momentum, ini candle momentum. Jadi pada saat dia terjadi rejection di daerah sini, itu candle udah merah. Dan ditambah lagi, kalau kita lihat di candle 4 jam, dia nggak bisa close di atas height yang ini. Di atas height yang ini nih, yang sebelumnya terbentuk. Maka otomatis di sini ada gap ya, antara height yang ini dengan yang ini. Nah, ini namanya higher low yang baru. Nah, ini higher low yang baru nih. Higher low yang baru ini yang akan yang sudah terkonfirmasi karena sini ada rejection, sehingga kita bisa open sell di daerah sini, stop loss kita di daerah sini.
Dan kita tunggu nih, kita tunggu price untuk benar-benar tertekan ke bawah dulu ya. Lalu ada rejection lagi di bawah di mana. Dan target price-nya di sini di 4 jam. Di area 1843. Nah, jadi fungsinya menggunakan time frame besar itu adalah untuk melihat keadaan pasar yang sesungguhnya sedang terjadi. Jadi kalau kalian, bukan berarti kalian nggak boleh scalping ya. Kalian tentu bisa scalping dengan menggunakan time frame kecil. Tapi lebih baik diperhatikan dan juga dikecilkan lotnya kalau ingin scalping. Supaya lebih aman dan menghindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan itu. Misalkan kayak nyangkut ataupun kita pun kebawa sama si candle ini, si harga ini. Misalkan kita open buy, tapi kita keseretnya ke bawah gitu loh. Nah, kalau kita perhatikan candle 1 jam, kita lanjut lagi analisanya, kita perhatikan sini dia naik ya. Ini kan ada rejection ya di daerah sini, time frame ini. Kita perhatikan sini nih, ada base area atau kita sebut sebagai demand area. Dan demand area ini waktu itu pernah menopang harga sebelumnya naik tinggi. Oke. Dia ini menopang harga sebelum naik tinggi. Lalu kalau kita perhatikan hari ini, harga itu sedang berada di area sini lagi nih. Berarti otomatis kita bisa tandain dulu untuk area ini. Yaitu ada di harga 1843. Oke, sampai 1845. Jadi sebenarnya mapping yang minggu lalu dengan mapping yang minggu ini nggak beda jauh ya, hanya saja kita coba rombak ulang dengan menyesuaikan harga yang ada terjadi pada market yang terbarunya itu bagaimana. Karena untuk mapping base dan demand dan supply area ini atau base trading, sebisa mungkin kita menyesuaikan kembali dengan harga tersebut. Jadi kita nggak bisa menggunakan patokan mapping yang sudah 1 minggu ataupun yang sudah 2 minggu ke belakang, karena itu kan pergerakan harga sudah berbeda ya, kecuali jika memang marketnya sideways, maka mappingnya itu masih berguna. Tapi kalau ini kan marketnya walaupun sideways, tapi kan dia ada naik turunnya dengan range area yang cukup besar ya. Jadinya kita harus merombak kembali dan menyesuaikannya dengan area pergerakannya. Oke, di sini adalah area 1864 dan 1870. Di sini ada area 1850, 1852. Jadi selama harga belum masih terreject di area 1850, 1852, otomatis harga itu masih akan turun kembali menguji area 1843, 1845. Oke. Kalau kita perhatikan di sini ya, misalkan nantinya area ini, area 1845 ini dia masih kuat untuk mantulin harga ke atas, maka otomatis pergerakannya itu kurang lebih itu seperti ini guys, seperti ini. Dia retest kembali ke trend lainnya baru dia turun. Oke, jadi kemungkinan begitu kalau saya perhatikan ya. Kalau misalkan dia masih reject di daerah sini, tapi kan di sini dia udah melakukan retest ya, di sini dia udah melakukan retest di area 1843 ke 1850 ini dia udah melakukan retest dan terjadi rejection juga ya. Kemungkinan besar kalau misalkan harga masih reject di area 2 area ini ya, kemungkinan dia akan terus sideways sampai nanti ada penembusan dari kedua arah ini. Mungkin dia bisa nembus ke atas ya, baru nanti dia turun lagi ke bawah, atau dia bisa langsung turun ke bawah sini. Karena di sini kita nggak bisa harap ya untuk buy. Kalau saya nggak akan buy di daerah sini. Di sini itu nggak ada tahanannya sama sekali gitu. Jadi kalau kita mau buy, amannya itu di area 1832, di daerah sini, area dia breakout. Kalau misalkan kalian mau coba-coba buy di area-area ini ya, dari area lepas dari area 1843 sampai 1833, itu sangat riskan sekali untuk buy. Nah, kalau kita perhatikan, di sini nggak ada yang namanya support sama sekali. Langsung ditembus sama dia semua. Supportnya itu ada ini 1832, sorry. Jadi kalau misalkan kalian mau buy lagi, maka misalkan kalian coba di 1832, ya kita melakukan short buy.
Karena kan kalau kita melakukan short buy ini, patokan kita bisa menggunakan grafik ini, ya, chart line atau line chart. Kita perhatikan, kira-kira area-area ini tuh ada nggak sih tahanannya? Oke, di sini kita nemu tahanannya di area 1840. Kita tandain. Berarti tahanan dia itu ada di area 1840. Coba kita ganti ke candle. Oh ya, benar sekali. Di sini dia sideways ya, di 1840 ini dia sideways. Jadi 1832, 1840 itu dia sideways. Oke, kita udah nemu daerah tahanannya. Nah, sama aja sideways itu cukup gede range-nya. Jadi lebih baik kalau misalkan harga sudah berada di luar range area ini, ya, saran saya itu lebih baik jangan take trading atau take position di daerah-daerah sini, ya, karena ini area yang cukup riskan untuk si gold ini ya. Kecuali kalau kalian mau coba, kalian bisa menggunakan teknik lain lagi, yaitu menggunakan Fibonacci. Ya, kalian bisa menggunakan Fibonacci, kalian tarik naik ke atas, oke, seperti ini. Lalu kita perhatikan di area mana kira-kira dia akan reversal. Nah, kita dapat nih area gold reversal untuk naik itu, kalau dia masih mau lanjut naik, ya ada di area ini 1843 sampai dengan 1845. Oke, karena kalau kita perhatikan di sini, maka nggak heran ketika kita menggunakan Fibonacci itu ketahuan. Oh, daerah sini nih. Kenapa gold itu suka naik lagi ke atas? Karena ini area 50%-nya dia. Ditambah lagi di area bawahnya ini, di area ini saya tandain ya. Saya tandain di area 1840. Ini adalah area golden ratio dari si Fibonacci. Jadi kalau misalkan kalian mau cari tahu lebih banyak lagi atau lebih lengkap lagi mengenai Fibonacci, kalian bisa search aja di Google ya, atau nanti saya coba lampirkan linknya di deskripsi video. Jadi Fibonacci itu yang perlu kita perhatikan adalah kenaikan dari area 50%-nya dia nih 0,5 ini, dan yang paling penting itu adalah 6.18-nya atau golden ratio-nya nih di sini. Ini yang paling penting. Karena kalau dia udah breakout atau turun dari area sini, dari kenaikannya dia, maka dia nggak akan lanjut naik. Kemungkinan untuk lanjut naiknya itu sangat kecil ya, lebih kecil. Tapi kalau selama dia masih belum bisa breakout dari area 050 sama 618 ini, maka kemungkinan dia untuk melakukan reversal naik itu masih cukup cepat. Nah, kemungkinan besar dia akan membentuk pola pola W seperti ini, atau reversal pattern seperti ini untuk naik ke atas menguji kembali di area 1864 1870. Oke, jadi kalau misalkan kalian mau buy, kalian bisa coba buy di daerah sini nih, di area kotak kuning ini ya. Nanti Senin saya juga akan coba buy di area kotak kuning ini dengan stop loss saya itu ada di 1842. Dan kalau mau jauh nih ya, kalau misalkan mau jauh, kita bisa place stop loss kita itu di area 1840. Tapi kalau kalian mau memperlebar stop loss kalian, atau kalian mau coba swing di gold, itu pastikan menggunakan lot yang lebih kecil. Jangan menggunakan lot yang besar. Ya, jadi kecilkan lot kalian dari yang biasa kalian buka. Ya, atau kalian bisa coba menggunakan 0,01 yaitu micro lot, ya, atau 0,02, atau bisa menggunakan 0,03 untuk yang marginnya lebih besar. Tapi kalau marginnya lebih kecil atau misalkan di bawah 100 USD, ya, saran saya menggunakan yang 0,01 ya, atau micro lot aja. Dan stop loss kalian itu bisa kalian taruh di 1842 ataupun 1840. Nah, karena kalau lewat dari area ini agak susah untuk si gold naik lagi ke atas, kecuali dia bisa menyentuh area 786-nya di area 1832. Karena area 1832 ini berpas-pasan ya dengan area 1768 ini. Oke. Karena area 786 ini sebenarnya
area yang cukup kuat juga nih untuk si Fibonacci, untuk level Fibonacci. Oke, jadi mungkin segini dulu penjelasan saya mengenai si gold ini. Jadi kalau misalkan dia turun, ya dia akan turunnya ke daerah-daerah sini. Jadi kalau saya perhatikan, kalau kita ukur dari Fibonacci-nya, dia masih ada kemungkinan untuk naik lagi ke atas. Tapi kalau misalkan kita melihat dari keadaan market saat ini, ya kemungkinan besar dia masih akan terjadi koreksi ke 8132 ya. 8132 ataupun paling rendahnya itu ada di area 1823. Sini kita tandain. Delapan dua tiga itu 1825. Oke, jadi mungkin segini dulu penjelasan saya mengenai si XAUUSD ini untuk minggu depan. Nanti kalau misalkan pas hari Senin market sudah buka dan ada perubahan dari harga ini, akan saya coba update di channel Telegram Jurnal Trading ID. Jadi kalau kalian belum buka atau belum join di channel Telegram Jurnal Trading ID, silakan join. Ya, kalian bisa search aja di channel di Telegram kalian di @JurnalTradingID ya, atau di @JurnalTradingID, JurnalTrading_ID, atau kalian bisa klik link joinnya itu ada di deskripsi video ini ya. Oke, jadi mungkin segini dulu penjelasan saya, dan mungkin video ini juga udah cukup panjang sekali ya, sudah hampir 30 menitan saya ngomong di video ini penjelasannya bagaimana. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua yang menonton video ini, untuk kalian juga semua yang semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu kalian dalam trading di gold untuk minggu depan ya. Jadi video ini bisa kalian mapping yang ada di dalam video ini bisa kalian ganti lagi atau custom lagi sesuai dengan kebutuhan kalian, karena sebisa mungkin saya membuat mapping ini menggunakan time frame yang besar, yaitu untuk membantu kalian atau membuat patokan dalam trading kalian untuk minggu depan nanti. Oke, jadi sekian dari saya, dan terima kasih telah menonton video ini, dan terima kasih telah mensupport Jurnal Trading ID hingga saat ini ya. Dari saya masih belum punya 1000 subscriber, dan saat ini saya sudah mempunyai lebih dari 1000 subscriber, dan puji Tuhan sekali. Ini juga berkat kalian semua. Jadi saya juga sangat berterima kasih, dan support kalian juga sangat berarti untuk saya. Oke, mungkin sekian dulu, dan terima kasih, dan sampai jumpa pada video berikutnya.